Selamat datang di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Pada pagi hari ini, kita akan mengikuti jalan salib bersama Maria yang akan dibawakan oleh orang dari Bunda Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami hendak merenungkan jalan salib-Mu yang kudus bersama dengan Bunda kami, Bunda Maria. Engkau telah menempuhnya demi ketaatan-Mu kepada Bapa Surgawi dan karena cinta-Mu kepada kami semua. Siksaan paling berat dan ngeri telah Engkau terima dengan rela untuk menjadi sili atas dosa-dosa kami dan menyelamatkan dunia. Semoga dengan merenungkan sengsara-Mu yang menyelamatkan ini, makin besarlah hormat dan syukur kami terhadap cinta-Mu yang teramat besar itu. Terangilah hati dan budi kami, supaya makin mampulah kami menyadari kesalahan-kesalahan kami dan dapat mengatasinya. Jalan salib-Mu yang kudus ini yang sekarang hendak kami ikuti, semoga menjadi bagi kami suatu pengajaran untuk berkorban dan menguduskan diri, suatu jalan bagi kerjasama yang lebih berdaya guna di dalam karya penebusan. Maria, Bunda-Mu yang tabah ini, akan menyertai kami. Maka di sampingnya kami akan melangkah maju dengan berani dan teguh hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku Maria, seorang perempuan sederhana dari Nazaret. Banyak orang mengenal dia sebagai raja, sebagai guru, bahkan sebagai seorang juru selamat. Tetapi bagiku, dia adalah anakku, Yesus. Aku masih ingat ketika pertama kali menggendongnya. Tangannya begitu kecil, nafasnya begitu lembut. Tidak ada seorang pun ibu yang di dunia ini yang dapat melihat dan langsung mengerti jalan yang dilalui anaknya. Aku pun tidak mengerti saat itu. Yang ku tahu hanya Tuhan menitipkan seorang anak kepadaku, dan aku mengasihinya dengan seluruh hatiku.
Dia bermain dan tertawa seperti anak kecil lainnya. Dia membantu Yusuf di benteng kayu. Kadang ia datang kepadaku dengan tangan penuh serpihan kayu dan berkata, "Ibu, lihat, aku membawa sesuatu." Dan aku pun tertawa. Aku tidak melihatnya sebagai seorang raja. Aku juga tidak melihatnya sebagai juru selamat. Yang kulihat hanyalah anakku. Tetapi sejak kecil, ia memiliki kasih yang begitu besar, bahkan kepada orang yang tidak ia kenal. Hingga suatu hari, ia berkata kepadaku, "Ibu, waktuku telah tiba." Aku tidak sepenuhnya mengerti kata-kata itu. Tetapi sejak itu, Yesus mulai pergi dari kota ke kota, menyembuhkan orang sakit, menghibur yang terluka, mengampuni orang yang berdosa. Orang-orang mengikutinya, bahkan mereka memanggilnya guru. Dan aku sebagai ibu merasa bangga, tetapi juga ketakutan. Karena aku tahu dunia tidak selamanya menerima terang. Aku mulai mendengar bisikan-bisikan. Mereka ingin menangkap Yesus. Mereka tidak percaya kepadanya. Mereka ingin membungkamnya. Hatiku gemetar. Aku tahu tetapi Yesus, ia tetap berjalan. Seolah ia tahu akhir dari jalan yang ia lalui. Malam itu, langit terasa begitu berat. Aku dengar kabar bahwa Yesus ditangkap. Anakku ditangkap seperti orang penjahat. Bagaimana mungkin? Anak yang penuh belas kasih ditangkap seperti seorang penjahat. Murid-muridnya melarikan diri. Orang-orang yang berteriak kini diam. Hatiku ingin berlari kepadanya. Tetapi yang bisa
Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib Kristus Engkau telah menebus dunia. Hari Jumat pagi, kerumunan begitu ramai. Suara orang menggema, teriakan, amarah, kebencian, salibkan dia. Aku berdiri di antara mereka. Tidak ada yang mengenalku. Tidak ada yang tahu bahwa yang mereka hukum adalah anakku, Yesus. Tuhan yang berubah, hatiku hancur, lebih sakit dibandingkan pedang tebus dada. Anakku, bagaimana mungkin anak yang penuh belas kasih kini terhukum seperti orang jahat? Orang-orang terus berteriak, salibkan dia. Aku ingin berteriak. Aku ingin memohon kepada mereka. Diamlah. Dia tidak bersalah. Tetapi suaraku hilang setelah mereka mengatakan. Dan aku sadar, semua ini harus terjadi. Ia tidak membela diri. Ia tidak menolak. Ia hanya berdiri dengan matanya penuh, seolah ia menerima semua itu. Bahkan sebelum dunia menjatuhkan hukuman kepadanya. Setelah hukuman itu dijatuhkan kepadanya, aku merasa waktu berhenti. Seorang ibu selalu berharap bisa melindungi anaknya dari segala berbahaya. Tetapi hari itu, aku hanya bisa berdiri, menangis dalam diam, melihat dunia menjatuhkan hukuman kepada putra. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan keputusan yang tidak adil, Engkau tetap diam dalam kasih. Melalui hati Maria yang menyaksikan putranya dihukum tanpa pembelaan, ajarilah kami untuk berani memilih kebenaran. Seringkali kami diam ketika sesama dan ciptaan terluka. Kami lalai menjaga bumi yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarilah kami bertobat untuk lebih peka, lebih peduli, dan setia merawat umat bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Apabila kami melakukan dosa.
Kemudian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Setelah hukuman itu dijatuhkan, mereka tidak memberi sedikit waktu. Setelah kekuatanku sedikit pulih, aku mulai berjalan menuju pintu gerbang istana. Tubuhnya membengkak, darah tersumpah. Lalu salib itu diletakkan di atas pundaknya. Kayu yang kasar, dingin, dihempaskan begitu saja oleh tangan-tangan yang tidak mengenal belas kasih. Anakku, melihat pundak itu, pundak yang dulu kupeluk dengan penuh kasih, sekarang harus memikul beban salib itu. Anakku, beban itu begitu berat. Aku ingin menggantikan. Aku ingin menanggung semuanya untukmu. Tetapi aku sadar, ini adalah jalan yang harus kau lalui. Jalan kasih yang sejak awal kau beri. Jalan kasih yang tidak dapat kau hentikan. Maka aku terus berjalan. Meski aku harus, meski aku tidak dapat kutahan, aku mengikutimu. Dalam diam, dalam doa, dalam iman seperti ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau jatuh untuk pertama kali di bawah salib bersama Maria, kami merasakan luka seorang ibu yang tak mampu menolong putranya. Kami pun sering jatuh dalam kelemahan dan sikap yang melukai sesama serta merusak ciptaan. Ampunilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk bangkit memikul salib dengan tabah dan bertindak seturut kehendak-Mu, agar hidup kami membawa kebaikan bagi sesama dan menjaga bumi sebagai rumah bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia.
ada seorang pun yang menuntutku. Langkahku mulai goyang, dan aku lihat bahkan sebelum orang lain menyadari, Tuhan terlalu lemah, terlalu banyak luka, dan salib itu menekan di dalam bahuku. Kesengsaraan menyakiti hatiku, dan engkau jatuh. Tubuhmu tersungkur di atas batu-batu jalan, dan salib itu menimpa tubuhmu. Suara kayu menghangat, seolah mengguncang seluruh hidupku. Seluruh tubuhku gemetar. Aku takut putraku yang terkasih tidak akan kuat lagi. Suara kerumunan begitu ramai. Para algojo menendangmu, memaksamu untuk bangkit. Tetapi aku hanya melihat seorang anak kecil yang pernah jatuh di jalan kecil saya. Dulu, engkau berlari kepadaku dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi tersenyum. Ibu, aku tidak apa-apa. Hari ini, engkau jatuh lagi, dan aku tidak bisa menolong. Aku tidak bisa memelukmu. Aku juga tidak bisa menghapus luka-lukamu. Namun perlahan kau bangkit kembali. Sementara semua orang meludahi, mendorong, bahkan menyakitimu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika Engkau jatuh tersungkur di bawah salib karena dosa-dosa kami menyadari betapa dosa telah melukai dan merusak kehidupan. Seringkali kami pun abai, tidak peduli pada sesama dan pada ciptaan. Ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami rahmat dan keberanian untuk menjauh dari dosa, untuk hidup dengan hati yang lebih terbuka, serta membangun kehidupan yang harmonis dengan sesama dan alam sebagai rumah kita bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan
ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Segala kebenaran suci-Mu, pengalaman suci. Aku menerobos kerambutan yang begitu rapi. Aku membuka. Dan akhirnya aku berada begitu tegak. Aku memanggilmu di tengah suara gaduh orang yang tidak berbelas kasih. Dan akhirnya engkau pun berhenti. Mata kita bertemu. Hanya sesaat. Tetapi bagi seorang ini adalah segala. Di dalam mata aku melihat semuanya. Luka, penderitaan, duka yang begitu dalam. Tapi juga kasih yang anakku, engkau menatapku begitu lembut di tengah semua penderitaan ini. Lalu katamu berbisik kepadaku, Ibu, kuatkanlah hati. Aku ingin memeluk. Aku ingin mengambil semua rasa sakit itu. Tetapi yang bisa kulakukan hanyalah menangis dan menyimpan semuanya dalam hati. Walau hatiku hancur, aku tahu aku harus kuat. Maka aku terus mengikuti dalam tidak, dalam duka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menemani kami lewat orang-orang yang hadir di sekitar kami, sehingga kami tidak merasa sendirian. Berkatilah kami semua dan juga komunitas kami, agar dimanapun kami berada, kami selalu mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah dosa kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon
Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab bersama suci Engkau Allah Kudus dunia. Salib itu begitu berat. Mengenakan pundakku yang penuh luka. Lalu aku melihat mereka menarik seorang pria dari kebun. Ia tidak siap. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Namanya Simon. Mereka memaksanya untuk memikul salib itu. Dan untuk pertama kalinya, beban di pundak terasa juga lebih berkurang. Anakku, beban itu begitu berat. Di dalam hatiku aku bertanya-tanya, mengagumkan aku. Aku tahu kekuatanku terbatas, tetapi hatiku ingin melakukan semuanya untuk Simon mungkin tidak mengenalku. Ia tidak tahu siapa yang dia tolong. Tetapi hari itu, ia telah mengambil bagian dalam jalan penderitaan. Dan aku mengerti. Tuhan mengirimkan seseorang untuk menjadi jawaban dari doa seorang ibu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas teladan Simon dari Kirene yang mau membantu memikul salib. Bukakanlah mata kami terhadap penderitaan sesama, agar kami tidak tinggal diam melihat mereka yang miskin, sakit, tersisih, dan menderita. Ajarilah kami untuk berani menolong dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, dan dengan setia melakukan yang kami mampu. Sebab apa yang kami lakukan bagi sesama, kami melakukannya juga untukmu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajahmu tidak seperti manusia lagi. Darah, keringat, debu bercampur menjadi satu. Semua orang memalingkan muka ketika Engkau. Mereka tidak sanggup melihat, atau mungkin tidak peduli. Di tengah teriakan dari kebencian,
berjalan maju. Ia melangkah pelan, tetapi penuh keberanian. Namanya Veronica. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia tidak melawan siapapun. Ia hanya mendekati dengan sehelai kain di tangannya. Ia mulai menusuk wajah dengan penuh kasih. Anakku, melihat hal ini, hatiku seperti sebuah harapan kecil. Di tengah dunia yang kecil, tapi manusia kasih. Hatimu pasti tersentuh oleh kebaikan. Ia berani melangkah maju ketika semua orang lain diam. Aku bertanya-tanya dalam hatiku, apakah manusia masih berani untuk mengasihi? Di saat dunia memilih untuk membenci, berpaling, dan menyakiti. Apakah masih ada yang berani mengasihi seperti itu? Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas teladan kebaikan Veronica yang dengan berani mengasihi di tengah dunia yang kejam. Ajarilah kami untuk menyadari bahwa segala yang kami terima berasal dari tangan dan menumbuhkan hati yang penuh syukur kepada setiap kebaikan yang kami alami. Bentukkanlah kami agar berani menjadi perpanjangan tangan kasih, menghadirkan terang dan kebaikan bagi sesama dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan itu belum selesai. Jalan menuju Pulau Bengkok masih terasa begitu panjang dan begitu berat. Engkau terus berjalan. Mereka tidak memberimu sedikit waktu untuk beristirahat. Bahkan seteguk air pun tidak. Langkahmu mulai berat. Tubuhmu mulai lemah. Dan sekali lagi, kau jatuh. Lebih keras. Lebih dalam. Seolah dunia menekan
alih-alih menolong, mereka justru menentang, memaksa untuk bangkit dan membawaku untuk terus berjalan. Dengan sisa kekuatan, engkau bangkit lagi. Bukan karena tubuhmu kuat, melainkan karena kasih yang begitu besar dibandingkan dengan kami. Dan aku melihat ketika engkau jatuh kedua kali, merupakan cerminan bagi kami. Betapa kami sering lelah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Kami jatuh, merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli. Namun Engkau mengajarkan kepada kami, seberat apapun salib kami, jangan pernah menyerah. Walau jatuh berkali-kali, bangkitlah kembali. Karena kasih selalu memberi kekuatan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau jatuh lagi di bawah beratnya dosa-dosa kami menyadari bahwa kami pun sering jatuh berulang kali dalam kehidupan, dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami tekad dan keberanian untuk bangkit, memperbaiki diri, mulai dari kesalahan kami yang paling mendasar, dan tetap setia melangkah seperti Engkau yang tidak pernah menyerah demi karya keselamatan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhatian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Allah telah menebus kami. Di tengah perjalanan, aku mendengar suara tangisan. Beberapa perempuan menangisi. Tangisan mereka memenuhi jalan. Air mata mereka terus mengalir begitu deras. Mereka tidak sanggup melihatku disiksa dan menolong salib yang begitu.
tangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anak. Anakku, bagaimana mungkin di saat seperti ini engkau justru memilih mereka? Sejak kecil, engkau selalu mengasihi orang lain dibanding dirimu sendiri. Tangisan-tangisan perempuan itu merupakan tangisan manusia. Tangisan penuh penderitaan. Manusia sering menangis karena penderitaan mereka. Ketika bencana datang dan hal mulai menyeramkan, kita harus menangis. Tapi hati tidak bisa berubah. Apakah kita mau terus menangis kasih? Atau mungkin kita mau berubah dan mulai bersahabat dengan ciptaannya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu menghibur kami di saat kami bersedih dan menangis. Bebaskanlah kami dari rasa takut dan keputusasaan, agar kami tetap setia mengikuti-Mu dalam setiap pengorbanan dan pelayanan. Ajarilah kami untuk tidak hanya menangisi penderitaan dan bencana yang terjadi, tetapi juga belajar darinya, bangkit dan menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama, serta menjaga alam ciptaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami para berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Seperti dengan salib sucimu, Engkau telah bersujud. Perjalanan Tuhan bersama kami. Tetapi tunggu, wahai Allah, langkahmu mulai goyah, lebih lemah dari sebelumnya. Untuk ketiga kali, engkau jatuh lagi. Kau jatuh ketiga kali. Semakin dahsyat Tuhan beritahu. Tubuhmu yang penuh darah kini menghadap tujuanmu. Aku tahu Engkau sebentar lagi akan sampai di tempat penyaliban. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kejatuhanmu yang ketiga, Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Kasihanilah mereka yang menjauh darimu, dan bimbinglah kami semua untuk kembali setia kepadamu. Bantulah kami untuk hidup dengan penuh syukur, memperbaiki diri, serta berbuat baik dengan peduli terhadap sesama dan menjaga lingkungan ciptaan. Semoga pengorbananmu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah bersujud. Perjalanan sudah sampai. Salib itu dilepaskan dari punggungmu. Aku sempat berharap kau dapat beristirahat sejenak. Tetapi harapan itu sirna begitu saja. Mereka mulai mencuci pakaian. Pakaian yang melekat pada tubuhnya dilepaskan begitu saja oleh tangan-tangan yang tidak mengenal belas kasih. Seolah itu belum cukup, mereka mulai memasang tulisan di atas kepala. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ejekan itu melukai hati. Tetapi
penderitaan yang begitu hebat dipertontonkan begitu saja. Semua yang kau miliki diambil darimu. Kehormatan, martabat, dan rasa kemanusiaan diambil begitu saja darimu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak bisa mengambil martabat. Karena sejak awal kau adalah putra Bapa yang kasihnya sampai akhir. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas hadiah-hadiah yang Engkau kirimkan dari surga setiap hari. Ajarilah kami juga untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang kami miliki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami dosa. Perhatian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Allah bersusui. Tubuhmu diletakkan di atas kayu salib itu. Tangan dan kaki ditarik dengan kasar, dipaksa terlentang oleh tangan yang tidak membelas kasar. Palu itu diangkat dan paku itu menembus tanganku. Anakku, tangan yang dulu ku genggam dengan penuh kasih, sekarang telah terpaku. Kaki yang dulu menemaniku berjalan, sekarang tidak bisa bergerak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyerahkan segalanya dan tergantung seorang diri di kayu salib. Ajarilah kami untuk menggunakan hidup dan tubuh kami sebagai sarana keselamatan. Bebaskanlah kami dari keinginan akan kebahagiaan semu, dan tuntunlah kami untuk hidup sederhana, rendah hati, serta tidak dikuasai oleh keinginan diri. Kuatkanlah kami
agar mampu memikul penderitaan dengan sabar dan tabah, seperti Engkau dan Bunda Maria yang setia dalam kasih. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan sangat suci Engkau telah bersujud. Salib itu terpanjang begitu tegak. Engkau tergantung antara langit dan bumi. Engkau melihat dengan atas sana orang-orang yang mencintai-Mu dan Kau benci. Langit terasa begitu berat. Waktu di jalan begitu lambat. Tiga jam berasa seperti keabadian. Lalu Engkau berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku." Dan kemudian sudah selesai. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, di kaki salib-Mu kami belajar bahwa Engkau selalu hadir sebagai sahabat yang penuh kasih dan setia, taat kepada Bapa. Ajarilah kami untuk meneladani cinta, menghadirkan sukacita dan kedamaian bagi sesama, serta hidup dalam ketaatan yang tulus. Kuatkanlah kami saat terasa berat untuk tetap setia, agar kami tetap berserah kepada-Mu dan setia menjalani kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah Perhentian ke-13, jenayah sah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan sangat suci Engkau
Tuhan Yesus yang baik, melalui Bunda Maria kami belajar untuk percaya, sabar, dan menerima segala keadaan dengan hati yang terbuka. Ajarilah kami untuk tidak mengeluh dalam kesulitan, tetap setia dan tabah menjalani hidup, walau sering sulit kami paham. Bukalah hati kami agar mampu menerima sesama, tidak hanya dalam suka, tetapi terlebih dalam duka, sehingga kami hadir sebagai penguat dan penghibur bagi sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Alhamdulillah kami berdosa. Pada ayat ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah sesungguhnya. Mengatakan jenazah ke pemakaman. Langkah begitu berat.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui sengsara-Mu yang telah berakhir, Engkau menghadirkan harapan di tengah keputusasaan kami. Kuatkanlah kami untuk tetap setia berjalan di jalan salam kehidupan. Percaya bahwa di balik setiap penderitaan ada janji kemuliaan bersama. Ajarlah kami untuk selalu menyerahkan hidup kami dalam kasih-Mu, tidak dikuasai kegelapan, dan tetap memandang karya-Mu sebagai terang yang menuntun langkah kami menuju kebahagiaan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudari-saudara terkasih, kita bersyukur di hari Jumat Agung ini, di pagi hari ini, kita bersama bisa mengikuti jalan salib, jalan sengsara Tuhan, tapi jalan pengharapan dan berkat hidup yang baru bagi kita. Kita bersyukur atas anugerah-Nya yang selalu menyertai kita dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Jalan salibnya adalah jalan dipakai untuk menyelamatkan kita. Untuk itu mari kita hening sejenak, merendahkan diri di hadirat-Nya. Kita satukan hati dalam doa dan juga mohon berkat-Nya yang baru. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau telah memberi teladan lewat Yesus Sang Hamba Allah yang setia, Ia yang rela menderita karena cintanya kepada Allah dan kepada kami manusia yang berdosa. Penderitaannya adalah hukuman kami, namun Ia dengan penuh kasih melimpahkan rahmat-Nya bagi semua karena penderitaan dan wafat-Nya. Karena kami kurang peduli terhadap sesama, karena kami kurang memperhatikan alam semesta ciptaan-Mu, maka kami sering mengurung diri dalam cinta yang berlebihan, hanya mementingkan diri sendiri. Bantulah kami agar melalui jalan salib ini, kami Kau ingatkan bahwa kami adalah wakil-Mu di dunia ini, untuk saling mencintai, saling meneguhkan dan menguatkan, untuk memperhatikan alam ciptaan semesta rumah kami bersama. Bunda Maria, tolonglah kami agar menjadi pengikut Kristus yang setia, seperti Engkau mendampingi putra-Mu sampai selesai. Bantulah kami agar menjadi pengikut Kristus yang setia, punya komitmen, dan rela untuk memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan sesama. Karena Engkaulah Bunda yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mohon berkat-Nya agar kita mulai hari ini menjadi orang Kristen yang lebih punya komitmen, bertanggung jawab, dan menjaga sesama dan alam ciptaan ini. Tuhan bersama-Mu dan berkat Allah yang setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, karena kita percaya Dia selalu menyertai kita, dan di sela segala penderitaan ada kemuliaan dan kebahagiaan. Berkat-Nya melimpah untuk kita, Bapa